Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan saya Ibu Najmatul Millah di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk hari ini kita akan belajar bersama tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Namun sebelum itu marilah kita membaca doa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Ini kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk di dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran, yang mana hal ini ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Selanjutnya, siswa yang pertama untuk indikatornya ini memahami pembagian dari kiamat, lalu kehidupan setelah terjadi kiamat, dan endingnya siswa ini diharapkan untuk memiliki sikap mulia, mawas diri, membiasakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Silakan diamati. Di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama adalah ada orang yang mensolati mayit, yang kedua terjadi kecelakaan, dan yang ketiga ada gambar runtuhnya bangunan-bangunan. Di sini merupakan dari ketiga gambar ini merupakan contoh dari kiamat. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya ada orang meninggal, itu merupakan contoh dari kiamat. Setelah ditiupnya trompet malaikat Israfil, keadaan dunia, daratan, lautan, dan benda-benda di langit itu akan porak-poranda. Gunung-gunung meletus, semuanya berhamburan menjadi satu. Jadi gambarannya adalah seluruh manusia itu menjadi panik, tidak akan memikirkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Semuanya ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya mati. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa kiamat itu ada 2 macam. Yang pertama kiamat sughra atau kiamat kecil, yang kedua adalah kiamat kubro. Sudah kalian amati tadi ada 3 gambar. Itu gambar yang pertama adalah gambar orang mensolati mayit. Di sana merupakan contoh dari kiamat sughra. Apalagi yang termasuk contoh dari kiamat sughra, yang kedua adalah kecelakaan, bisa musibah, entah itu tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Untuk kiamat kubro ini adalah terjadinya kematian dan kehancuran yang
menimpa seluruh alam semesta. Kiamat kubro ini merupakan kejadian atau hal yang akan terjadi di seluruh dunia dan seluruh makhluk akan merasakannya. Itu di sana sudah Ibu sajikan gambar meletusnya gunung, terus ada tsunami dan mensolati mayit, yang mana hal tersebut adalah contoh dari kiamat sughra. Lalu juga ada ilustrasi tentang kiamat kubro. Di sana bisa dilihat juga, bisa disimpulkan sendiri bagaimana hancurnya ketika kiamat kubro itu terjadi ketika malaikat Israfil meniupkan trompetnya. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Bisa kita bayangkan laron itu seperti apa dan bulu yang berhamburan seperti apa. Jadi kesimpulannya pada hari itu kita akan memikirkan diri kita sendiri. Adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Yang pertama kita sudah bahas bersama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah Quran surah Az-Zumar ayat 68, yang mana artinya adalah, dan sangkakala pun ditiup maka matilah makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka ketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Jadi ini gambaran Allah yang pertama kali terkait dengan kiamat kubro. Untuk yang kedua, gambarannya adalah langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lalu meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia itu seperti anai-anai berterbangan. Dikuatkan di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 18. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Artinya adalah langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Seperti itu dalilnya. Lalu Ibu akan menjelaskan peristiwa setelah terjadinya kiamat yang maha dahsyat. Ini yang pertama adalah alam barzah atau yaumul barzah, yang mana peristiwa ini dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani hidup di dunia. Lalu yang kedua ada Yaumul Ba'ats. Tentang ini, pernahkah kalian itu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Itu bisa digambarkan bahwasanya kelak nanti ketika kita bangkit, seluruh manusia bangkit di Yaumul Ba'ats ini akan seperti tumbuhan yang tumbuh seperti itu. Adapun keadaan mereka, seluruh manusia yang bangkit di hari ini, di hari kebangkitan ini, keadaannya akan berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu di dunia.
sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Yasin ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ini artinya, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Untuk peristiwa yang ketiga ini akan terjadi, kita akan mengalami yang namanya Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Ibu sudah sajikan di situ ada percakapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri beliau, Sayyidatina Aisyah. Beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimanakah keadaan manusia ketika mereka di padang mahsyar? Rasulullah menjawab, mereka tidak berpakaian sama sekali. Selanjutnya Aisyah bertanya, begitu juga dengan para wanita? Beliau menjawab, ya, begitu juga dengan para wanita. Lalu Sayyidatina Aisyah melanjutkan pertanyaannya, wahai Rasulullah, apakah mereka tidak merasa malu? Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, perkara dan masalah mereka hadapi pada hari itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar saling pandang di antara sesama mereka. Jadi ketika setelah hari kebangkitan, kita akan mengalami peristiwa Yaumul Hasyr. Digambarkan oleh Rasulullah bahwasanya di dalam padang mahsyar, kita itu keadaannya dalam telanjang, dan kita tidak akan malu karena tidak memikirkan hal tersebut gitu. Hanya memikirkan diri sendiri yang lebih penting dari sekedar memandang antar sesama. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkannya dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Ini kalian bisa dilihat kembali, Ibu sudah sajikan ya. Itu ilustrasinya, ada gambar yang mana di sana berkumpul manusia, kurang lebih seperti itu, berkumpul di Padang Mahsyar. Jadi semua manusia akan berkumpul di sini. Lanjut, untuk yang nomor 4, peristiwa yang akan kita alami adalah namanya Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Artinya apa? Yaumul Mizan ini adalah timbangan. Mizan itu adalah timbangan. Sedangkan hisab artinya perhitungan. Dua istilah ini yaitu Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab memiliki makna yang hampir sama maknanya. Dengan demikian, Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Setelah seluruh manusia sampai di Padang Mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung dan ditimbang. Bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat akan mendapatkan balasan yang memuaskan, sedangkan bagi mereka yang timbangannya amal baiknya lebih ringan akan mendapatkan balasan neraka hawiyah, yaitu neraka yang panas. Peristiwa kelima yang akan terjadi pada kita nanti setelah kiamat terjadi adalah surga dan neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha adil karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasannya. Tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Balasan terhadap amal buruk yang dilakukan ketika hidup di dunia ditimpakan setelah dilakukannya penimbangan seberapa berat kejahatan dan keburukan yang telah dilakukannya. Kemudian mereka akan mendapat balasannya berupa siksa di neraka. Lalu surga ini merupakan janji Allah bagi mereka yang amalnya baik, seluruh perbuatannya itu baik dan lebih banyak baiknya. Perbuatan baik ini akan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu sebaliknya, neraka ini merupakan sebagai balasan amal buruk perbuatan manusia, dan manusia yang lebih banyak perbuatan buruknya ini akan menerima balasan, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Nah, neraka inilah balasan orang-orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam neraka mereka akan susah payah mendapatkan makan dan minum. Mereka diberi minuman yang panas dan makanan dari pohon yang berduri. Kesimpulannya adalah, mulai dari sekarang akhiri kebiasaan buruk, karena apapun yang kita lakukan akan kembali kepada kita sendiri. Jika kita berbuat baik di dunia pun kita akan menerima perbuatan baik orang lain terhadap kita. Lebih-lebih ketika kita terbiasa dengan berbuat baik, insya Allah jaminannya adalah surga. Di padang mahsyar pun insya Allah kita akan aman, dan timbangan kita pun nanti aman dan mengantar kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan Ibu terkait materi ini, materi hari akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mencari referensi lain untuk sebagai tambahan. Karena sudah selesai, Ibu akhiri, kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinabahu, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Amin. Al-Fatihah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.